Zamane Pak SBY rego bensin sik 5.000 walak to, Mbak. Mbalane timbangane zamane Pak SBY bensin rego 5.000 lho, ora ya penak zamane Bu Mega. Bensin seliter regane mek 1.800 1.900. Lah ora ya penak zamane Pak Harto, mek rego piro pirang repis. Nah, ngono kuwi. Tapi gak kena ge perbandingan, Mbak. Yo, bensin mundak tapi UMR kan yo mundak. Yo, apa-apa UMR nyapa kok mundak mergo biaya hidup ki semakin mahal, barang ki selalu naik setiap tahun, setiap ganti presiden mesti mundak, itu sudah pasti ngono lho, Mbak. Tapi ya Mbak ya, zamane Pak SBY bensin rego semono disubsidi ki lho sering terjadi kelangkaan BBM, Mbak. Sampeyan ora ora ndelok ning berita saiki paling yo ijik ning YouTube sampeyan searching. Nyapa kok petal karo Pak Jokowi dihapuskan kok petrol alambuh kuwi nyapa kok dihapuskan ya. Kuwi ya sarang mafia migas ngono kuwi Mbak, sering korupsi ngono kuwi ya. Misal subsidine konggone Pak Jokowi Pak SBY mbiyen 1 triliun, paling teko nggone masyarakat iki kur 100 miliar. Terus engko nek subsidine entek kuwi karo wong-wong penduran ki ngomong jarine kelangkaan BBM. Kuwi iki permainan migase mergokne subsidine entek, makane ngomong langka BBM. Saiki deloken ora enek subsidi BBM, tapi pernah enek kelangkaan BBM. Ora enek kan? Peta dihapus karo Pak Jokowi. Gara-gara yang ngono-ngono kuwi salah siji penyebabnya. Ngono kuwi sampean ki yo rada dinalar sithik lah ngono lah yo. Aja mbok kon regoe panggah terus yo. Gara-gara subsidi BBM sing disunat kok kelangkaan BBM terus menerus ki gara-gara nyubsidi ngono-ngono kuwi ya. Indonesia ki gak pernah bangun apa-apa. Ora enek jalan tol, ora pernah bangun bandara, ora pernah bangun pelabuhan, ora pernah gawe bendungan. Delok Pak Jokowi saiki gawe tol, gawe dalan, gawe bendungan, gawe apa lek ngarani bandara, pelabuhan. Wis tak kei contoh sitok wae ya, pelabuhan. Delok saiki gara-gara pelabuhan karo Pak Jokowi dibangun. Saiki ngapa kok akeh ekspedisi JNT, JNE, JJJ apa-apa kuwi. Pengiriman kok nyapa ning luar Pulau Jawa kok penak. Iku mergo pelabuhannya saiki wis memadai. Nyapa kok wong Sumatera ki mbiyen kelapa sawit ora iso dikembangkan. Wong Sumatera padahal kelapa sawit oke. Soalnya gak enek pengirimane ngono kuwi. Angel dikirim ning Jawa, dikirim ning ndi ki pengiriman angel. Nek saiki mergo enek pelabuhan. Iku penak pengiriman apa-apa penak ya. Masyarakat terbantu, terdorong para pengusaha ki karo Pak Jokowi ning pelabuhan kuwi iki mengke. Rumangsamu kirim barangnya apa luwat pesawat. Pelabuhan bro, pelabuhan ya gawe kapal-kapal gede ngono kae gawe barang-barang gede. Delok nyapa ning NTT kono ki kok digawe bendungan. Mergone Pak Jokowi ro ning kono ki akeh apa masyarakat iki kekurangan air, petanine ki gene banyu makane digawe bendungan, petani digawe bendungan ngono. Wis bangun gara-gara ora enek subsidi. Ngono. Aduh. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat video dan saya mereaksi mbak-mbak ini ya yang lagi viral dan wow, videonya ternyata sampai saat ini naik sekali ya. Dan kalau kalian mau mengunjungi profil atau mau melihat orangnya, akun media sosialnya, dia bermain di TikTok ya, dan saya tampilkan di deskripsi saja ya link TikTok ataupun akun TikTok dari mbak-mbak yang saat ini lagi naik daun ya, lagi viral. Dia mengkritik atau beradu argumentasi dengan salah satu netizen soal subsidi BBM zaman Pak SBY dan juga dibandingkan dengan zaman Pak Jokowi. Oke teman-teman, kalau masih belum bosan ya, saya akan tampilkan lagi video dari mbak yang lain lagi ya. Kali ini mbak ini mengkritik, kalau tadi kritik SBY, sekarang mbak yang satu ini kritik anaknya ya, Pak AHY. Oke, seperti apa kritikannya? Kita dengarkan berikut ini. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak AHY, izinkan saya speech. Begini Pak AHY, negara kita memang dari dulu ada hutangnya. Setiap masa pemerintahan siapapun pasti sesudahnya meninggalkan hutang. Baik dari zaman Pak Harto, Ibu Megawati, Pak Gus Dur,
dan kemarin Pak Bambang, Pak SBY. Nah, Pak SBY berhutang juga, tapi pembangunannya mangkrak semua. Tidak usah Hambalang yang di Jawa, di NTT saja anak Hambalang itu ada, pembangunannya mangkrak begitu saja. Nah, kemana uangnya? Hutang itu dipakai untuk apa? Sampai pembangunannya pada mangkrak begitu. Kita tahu di zaman Bapak Joko Widodo meningkat 8 tahun belakangan ini. Ya karena memang pengeluarannya banyak. Kemarin Indonesia diterpa COVID, membiayai penguburan jenazah yang meninggal karena COVID sekian ribu orang. Itu uangnya dari mana? Ya dari hutang. Kemudian memberikan subsidi kepada rakyat yang terkena dampak corona. Itu dananya dari mana? Ya dari hutang. Kemudian memberikan subsidi ini itu. Duitnya dari mana? Ya dari hutang. Kemudian memberikan kebijakan-kebijakan seperti di bidang kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sampai ke desa-desa. Kita lihat NTT. Dulu kumuh. Sampai dijuluki daerah yang miskin karena tidak terjamah oleh pemerintah. Kemudian sudah dijadikan bersinar seperti mentari pagi. Itu uang dari mana? Iya dari hutang. Tidak sedikit memakan dana untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Kemudian NTB, Nusa Tenggara Barat, yang tidak pernah terjamah juga oleh pemerintah. Meskipun saat itu Bapak Joko Widodo kalah telak di situ, tidak mendapat suara di NTB, tapi dengan tulus hati beliau mau menjadikan NTB, Nusa Tenggara Barat begitu bersinar saat ini. Uangnya dari mana? Dari hutang. Jadi jangan bahas hutang Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo berhutang, tapi untuk kesejahteraan rakyat, untuk dinikmati rakyat Indonesia, bukan dinikmati pribadinya. Supaya Pak Ahaye tahu. Kritikan dari Mbak-mbak ini ya. Sekarang masyarakat Indonesia sudah pada pintar-pintar ya. Ngeri-ngeri ya. Kalau kita lihat di TikTok ini, ya artinya saya bersyukur dengan adanya platform media seperti TikTok ini banyak sekali masyarakat kita yang sudah mulai cerdas, pintar-pintar dalam dalam mengkritisi, dalam beropini, dalam berpendapat. Ya, terlepas dari kebijakan BBM, utang dan sebagainya yang tadi saya reaksi video mereka, sisi lain yang saya lihat di sini adalah saya bersyukur ya, bersyukur kita semua sebagai bangsa Indonesia, kita berada di negara yang sangat demokratis, kita berada di negara yang benar-benar menjamin kebebasan berpendapat ya, siapapun bebas untuk berpendapat, beropini, mau salah benar siapapun bebas ya. Asalkan yang santun bisa dipertanggungjawabkan, kita semua diberikan kebebasan untuk menyampaikan argumentasi pendapat atau opini, dan semuanya dijamin oleh undang-undang. Agak sedikit saja ya koreksi untuk yang tadi Mbak yang terakhir videonya saya reaksi tadi, ada kalimat yang mengatakan kalau dulu NTT kumuh, setelah Pak Jokowi jadi bersinar seperti mentari pagi ya. Mohon maaf nih, kumuh yang dimaksud itu seperti apa ya? Saya tidak merasa bahwa NTT itu kumuh ya. Kalau kumuh yang dimaksud itu adalah pemukiman yang padat, rumah-rumah yang padat, tidak tertata dengan rapi. Ya, mungkin kalau kumuh yang dimaksud seperti itu saya membantah ya. Karena saya orang NTT. Kalau misalnya NTT disebut sebagai salah satu daerah yang tertinggal, masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam garis kemiskinan karena di sana rata-rata pekerjaan orang tua kita adalah petani dan nelayan, itu saya akui. Tetapi kalau misalnya mengatakan NTT kumuh, ini kumuh yang dimaksud itu seperti apa ya? Sedikit saja yang saya koreksi di bagian itu saja ya. Karena bagi saya NTT itu tidak kumuh ya. Rumah-rumah di sana itu tertata dengan baik, bahkan masih banyak
lahan-lahan kosong, masih banyak pulau-pulau atau daerah-daerah yang tidak berpenghuni atau masih jarang penduduknya ya. Nah, kalau kumuh yang dimaksud adalah padat penduduk, ramai dan tidak teratur, berantakan, itu di NTT tidak ada yang seperti itu. Oke, jadi itu sedikit koreksi saja ya. Selain daripada itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ya sebagai bangsa Indonesia, terlepas dari apapun kritikan mereka, saya bersyukur karena sekarang kita masuk zaman atau era di mana semua orangnya, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semua bebas untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, kritik pemerintah kita ya. Silakan memanfaatkan akun media sosial kita masing-masing, karena zaman sekarang setiap orang adalah media itu sendiri. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya tampilkan ke kalian ya. Semoga terhibur. Saya Basan Sebo, sekian dan terima kasih.